Momen yang ditunggu-tunggu sejak lama oleh Nikita Mirzani akhirnya terjadi pada 24 Juli 2025 dalam lanjutan persidangan statusnya sebagai terdakwa dugaan tindak pemerasan dan TPPU. Nikita Mirzani bisa bertemu dengan seterunya Reza Gladys yang hadir sebagai saksi pelapor. Sudah bisa ditebak keberadaan keduanya di satu forum menghasilkan beberapa perdebatan sengit. Lantas seperti apa panasnya pertemuan Nikita Mirzani dan Reza Gladys dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Reza Gladys bersama suaminya atau Bah Mufid hadir lebih dulu. Kepada awak media, Reza Gladys tak banyak melontarkan pernyataan soal kesiapannya menjadi saksi, hanya memastikan kehadirannya ke persidangan berdasarkan undangan yang diterima. Di sisi lain, Nikita Mirzani yang datang menggunakan mobil kejaksaan lengkap dengan rompi oranye terkait statusnya sebagai terdakwa pun tak banyak berkomentar. Jika dalam sidang-sidang sebelumnya Niki tampak santai dan meladeni sejumlah pertanyaan awak media, kali ini hanya mengatakan kesiapannya untuk menjalani sidang pidana. Cara membuktikan datang seperti apa? Harus dong, kan udah ada panggilan, udah ada undangan, baru datang. Kalau nggak ada ngapain datang? Siapanya seperti apa, Kak? Nggak ada. Ini udah kasih jalan dulu, Kak. Kasih jalan dulu. Kasih jalan dulu. Nanti ada waktunya, Kak. Tim dulu waktunya, Kak ya. Nanti ada waktunya, Kak. Belum bisa masuk, belum bisa masuk ya. Mami gimana Mi? Udah siap ketemu Reza Gladys Mi? Mami? Mohon maaf, Pak. Mohon maaf ya, Pak. Gimana Kak Niki? Ketemu Reza Gladys. Ada yang mau disampaikan nggak? Kak Niki sama Reza Gladys ada mau disampaikan nggak? Kasih jalan dulu, kasih jalan dulu. Menyala ya Kak Niki. Terus. Sidang pemeriksaan saksi pelapor sendiri dimulai dengan Reza Gladys yang memberikan keterangan. Secara keseluruhan, Reza Gladys dicecar sejumlah pertanyaan terkait berita acara pemeriksaan atau BAP terkait laporannya terhadap Nikita Mirzani. Namun, suasana sidang sempat memanas. Pihak Nikita Mirzani memperlihatkan salah satu produk Reza Gladys yang diduga tak terdaftar di BPOM. Bahkan, majelis hakim sempat meminta jaksa penuntut umum untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait produk yang dimaksud. Yang mulia, boleh saya ke depan lagi? Saya mau mengecek BPOM glowing booster di hadapan yang mulia. Karena tadi saya sudah cek tidak ada. Kadang yang kayak gini-gini saya bertanya, ini kalau nanti silakan duduk dulu, yang lain duduk dulu. Saudara pengen kita memperhatikan, tapi saudara harus juga
mengerti saya begitu ya, biar enak ya, satu-satu bicaranya kan begitu ya. Ini giliran ini ya, silakan. Ini kaitannya ini di situ resmi cek produk BPOM. Jadi ini dicek dengarkan penuntut umum. Penuntut umum ya, ini ada program yang dibawa oleh penasihat hukum terdakwa, namanya Glowing Poster Cell ya. Terus sudah dicek di situs mana? BPOM resmi, katanya tidak ada. Silakan nanti. Silakan dulu ya. Sebentar. Ini kalau bisik-bisik di luar ini nggak enak ya. Pengunjung nggak dengar ya. Nanti salah menonton juga, salah menyimpulkan ya. Biar kita ulangi ya, bahwa bisa pinjam sebentar produknya. Bisa jadi begini ya, biar pengunjung tahu juga ya. Sebentar ya, sebentar ya. Ini minta tolong ya, minta tolong ya, diam dulu. Dengarkan dulu semua ya. Kalau bisik-bisik kalau pengunjung nggak dengar juga. Ada produk namanya Glowing Poster Cell. Dari penasihat hukum terdakwa minta agar ini dicek di BPOM. Oleh penasihat hukum terdakwa sudah dicek melalui HP, katanya tidak terdaftar ya. Jadi nanti ini silahkan juga ditanggapi oleh penuntut umum. Apakah ini benar produk dari yang dikeluarkan oleh saksi atau apa, terdaftar atau tidak, silahkan ada kesempatan juga untuk membantahnya kalau ada. Nah, ini untuk produk ya. Kembali lagi ke keterangan saksi tadi ya, kita tegaskan ya. Dan dijawab saksi bahwa tadi adalah ada treatment di tempat saksi ya. Untuk treatment ini menggunakan produk orang, kan begitu ya, bukan produk dari saksi. Kalau ada pasien atau pengguna yang datang ke sini tanya, dijelaskan. Kalau nggak tanya, nggak dijelaskan. Apakah ini produk yang dipakai oleh saksi dalam treatmentnya? Saksi yang tahu. Apakah ini yang saudara pakai salah satunya? Untuk treatment betul. Betul. Coba dilihat ke sini. Apakah bentuknya seperti ini? Apakah nama Glowing Poster Cell? Nggak ada identitas lain atau apa? Silakan dilihat. Artinya ini produk memang yang kita gunakan ya. Nah, oke, benar ya ini ya. Oke. Jadi begini ya, masalah ini terdapat tidak asli atau asli, silakan disimpulkan ya. Silakan saksi disimpulkan lewat penuntut umum dan terdakwa disimpulkan oleh penasihat hukum. Gitu ya, silakan dulu. Semangat silakan dilanjutkan. Bahwasannya Reza mengakui produk itu ditempel stiker yang adalah produk orang lain, tidak ber-BPOM, tidak ada expirednya dan tidak ada cara penggunaannya
atau tidak ada petunjuk kalau produk itu harus digunakan di klinik tersebut, di kliniknya dia. Logikanya kalau itu dijual di e-commerce, itu kan dijual di e-commerce secara bebas ya. Kalau yang beli orang Makassar, sedangkan klinik dia itu hanya ada beberapa di Jakarta. Apakah orang Makassar harus ke kliniknya? Berarti kan mereka membuang lagi uang untuk beli tiket pesawat. Apa ya? Sudah terungkap di persidangan, mohon BP POM turun tangan sekarang. Barang buktinya ada sama Nikita Mirzani, ada sama saya. Silakan datang ke pengadilan, saya serahkan barang buktinya, BP POM segera turun tangan. Bersihkan persoalan ini. Sekarang ini masalah lagi menjadi sorotan. Tolong BP POM turun tangan, barang bukti ada di tangan Nikita Mirzani. Pokoknya kalau BPOM memang bersih, tolong ini diungkap secara barang bukti ada di tangan Selain saya. itu, jalannya sidang juga memanas ketika pihak kuasa hukum Nikita Mirzani menanyakan mengenai alasan Reza Gladys melaporkan kliennya. Di depan majelis hakim, Reza sempat mengatakan jika alasannya membuat laporan terhadap Nikita karena merasa kredibilitasnya sebagai dokter tercemarkan dengan pernyataan Nikita Mirzani yang menarasikan hal buruk tentang penampilannya dalam siaran langsung di sosial media. Saudara saksi, Anda melaporkan persoalan ini adalah persoalan pribadi Anda. Apakah persoalan terkait dengan produk kecantikan? Saya melaporkan ini yang mulia izin menjawab. Permasalahan pribadi saya, kredibilitas saya sebagai dokter kecantikan yang pribadi sudah. Sebagai pribadi Anda, tidak ada kaitannya dengan skincare. Betul, sebagai dokter Reza Gladys. Sebagai pribadi. Betul. Oke. Sebagai pribadi Anda, cuma ingin ketegasan aja yang mulia, biar jelas. Anda bermasalah secara pribadi dengan Nikita Mirzani. Betul. Terkait dengan Anda punya diri. Kredibilitas apa yang Anda persoalkan? Saya dikata-katai, saya abu-abu. Jangan dipercaya, yang jualnya dokter tapi dia penipu. Dia dokter sekolah mahal-mahal tapi itu masyarakat. Anda abu-abu artinya apa ini abu-abu? Anda Coba tanyakan kepada terdakwa. Anda abu-abu apa? Sebentar, semua jangan bicara ya, kita yang ngatur. Jadi kita ingatkan saksi sekali lagi ya, dijawab yang ditanya ya. Masalah tadi mengenai abu-abu dijawab aja, kalau nggak tahu saya nggak tahu, begitu ya. Nggak usah emosi ya, kita santai aja ya. Silakan penasihat hukum teruskan. Ya, pemahaman abu-abu ini apa? Saya kurang tahu. Anda bagaimana? Saya mohon. Ini bentar ya, mungkin saya pengen Karena ini prinsip yang mulia abu-abu. Bentar ya, mungkin pertanyaannya begini ya. Kan saudara dikatakan abu-abu ya. Yang dimaksud abu-abu oleh terdakwa saudara tahu nggak? Yang dimaksud saudara terdakwa adalah beliau mengatakan saya ini penipu. Abu-abu itu abu-abu. Ya, maksudnya tahu nggak? Ya, Pak, saya yang dimaksud tahu nggak? Yang dimaksud oleh yang dimaksud terdakwa abu-abu. konotasi abu-abu itu dia tidak putih seperti yang kulitnya abu-abu. Ya. Terus dengan perkataan terdakwa ini saudara merasa nyaman atau tidak? Sangat tidak yang mulia. Silakan dilanjutkan. Jadi dia menegaskan ini persoalan pribadi, tidak ada kaitannya dengan skincare. Berarti urusan kredibilitas dia abu-abu katanya. Dia hanya bilang ini masalah pribadi dengan Nikita Mirzani, bukan masalah Terakhir, yang juga tak kalah memanaskan suasana persidangan adalah adanya perdebatan pendapat tentang awal mula adanya uang tutup mulut senilai 5 miliar yang kemudian menjadi 4 miliar sebagai inti dari perseteruan mereka. Di kesaksiannya, Reza Gladys menyebut jika dirinya tidak pernah menghubungi Ismail Marzuki, asisten Nikita Mirzani. Namun di sisi lain, Nikita Mirzani berkeyakinan jika pihak Reza yang lebih dulu menghubungi Ismail untuk membahas uang tersebut berdasarkan rekomendasi dari Dr. Oki Pratama. Saudara saksi, Anda tadi menyatakan Anda disuruh Dr. Oki menghubungi Ismail Marzuki. Betul. Yang menelpon dulu siapa? Menelpon siapa? Ismail Marzuki.
Saya tidak menelpon, yang menelpon Ismail Marzuki. Kami melakukan konferensi telepon bertiga. Dr. Oki menelpon saya. Jadi tolong ya, persidangan kita masih banyak. Hak dari penasihat hukum maupun penuntut umum untuk bertanya ya. Ini pengunjung juga sudah tahu ya. Ini kan sudah ditanyakan kan tadi. Kan begitu loh, jangan diulang-ulang. Yang memulai itu adalah Dr. Oki, telepon bertiga, baru besoknya Ismail telepon. Dan ingat ya, yang nyari Mail itu si Reza, Dr. Grey ya, si abu-abu. Dan dia juga marah karena disebut abu-abu. Terlepas dari suasana panas pertemuan Nikita Mirzani dan Reza Gladys, persidangan kali ini saksi juga mengagendakan pemeriksaan keterangan dari suami Reza Gladys atau Bah Mufid. Dari salah satu unggahannya di Instagram, Reza Gladys sempat mengungkap jika sang suami juga mendapat undangan untuk memberikan kesaksian di persidangan. Sebelumnya, Nikita Mirzani sempat mengatakan jika akan ada keseruan terkait kehadiran Reza Gladys sebagai saksi. Lantas, apakah keseruan yang dimaksud Niki berkaitan dengan produk yang dihadirkan ke muka persidangan? Lihat aja nanti. Saksinya ada, nanti lihat aja. Nanti lihat aja. Pokoknya minggu depan seru. Minggu depan seru banget. Selanjutnya hari Kamis itu sidang yang paling penting. Karena itu sidang perkara pidana, di mana nanti dalam perkara pidana tersebut yang pertama kali yang harus didatangkan adalah korban sesuai dengan hukum acara pidana. Kita lihat hari Kamis seperti apa persidangannya. Mohon teman-teman semua ikut memantau. Kalau mau live silakan live, mau silakan, tidak ada yang dilarang karena sidangnya terbuka. Tapi kami mohon kepada semua pendukung Nikita supaya tetap di pengadilan. Karena pengadilan ini penuh dengan wibawa dan kita harus patuh di hadapan yang mulia, majelis hakim. Jadi jangan macam-macam untuk dalam persidangan. Jangan mengganggu, boleh hadir tapi tertib.